ini mau nganu ya, musim, kok bukan musim. Ini besok akhir bulan Idul Kurban ya. Bayaran Idul Kurban nanti, Mas. Oh. Nah, kira-kira didit ora? Yo. Golek wedhus sih. Golek wedhus sih. Terus sih wong. Oh. Ini jam kurban. Enggak, gini kan. Nanti kan kita mampir ke tempatnya Pak Heri sama Pak Wiryo. Jadi kalau di Bantul kan rata-rata kandangnya banyak, Mas. Bantul tuh ada kandang kelompok khusus untuk sapi, kandang kelompok khusus untuk bebek, kandang kelompok untuk kambing. Terpisah-pisah. Dilalai Pak Heri ini kan kerjasama sama Mas Wiryo tadi. Yo kanca kental kecil kayak di sampean kuwi. Nah, ibaratnya sing kerja mbiyen Pak Heri nyodite dienggo modal. Ini yo Pak Wiryo yo ngono kuwi. Istilah yo wis kok men saling mengisi lah. Saling mengisi ke kanca kan saling mengisi. Nah, sekarang yang berkembang yang kambingnya banyak itu punya Pak Wiryo tadi. Jadi saiki nggone Pak Wiryo kita cari informasi mengenai apa? Beternak kambing, komposisi yang tepat buat makannya. Soalnya kalau kayak awak dhewe kan ra iso, Mas. Istilahnya fokus nang kambing ngarit kan ra iso. Karena yang saya lebih praktis komboran toh, model komboran, esok sore komboran, kambing nggak usah dipakani, nggak usah diaritke. Nah, itu kan komboran kan isinya cuman apa ya? Nutrisi, air, terus mungkin telo apa itu ya. Tepung. Nggak perlu rumput-rumputan. Perlu tapi buat camilan istilahnya. Tapi pokoknya untuk komboran tadi itu bisa diambil sore sama pagi. Nah, mungkin kita juga perlu belajar toh, Mas. Ya. Kalau ora iso apa-apa ya. Isone ya ming tak awur ngene iki ya toh. Nah, bukan gumburan iku disirau. Nah, gitu aja guys. Habis ini kita mau pergi ke kandang Pak Wiryo, kandang kambing. Nah, bisa berbagi ilmu juga mungkin kalau misalnya beliau juga jual beli juga mungkin juga bisa dihubungi langsung aja guys. Yuk, tetap di channel Ini Itu Hobi Kita. Oke guys, kita sekarang sudah berada di kandang kambing miliknya Pak Wiryo, temennya Pak Heri Jin di daerah Gresik, Sumbermulyo, tapi di Bantul. Jadi posisinya persis itu di sebelah selatannya Ganjuran, guys. Nah, di sini kita mau ngobrol tentang tips and trick domba. Nah, kita tetap ikuti channel kami ya, guys. Di Ini Itu Hobi Kita channel. Oke, kalau Mas Kotrek mau tanya-tanya masalah kambing nanti bisa langsung dengan Mas Wiryo. Monggo silahkan. Sudah berapa lama ini kamu mulai beternak kambing seperti ini? Kalau untuk ternak kambing saya mulai itu skala kecil ya, Mas ya. Itu sudah sekitar 4 tahun. 4 tahun. Terus alhamdulillah sedikit demi sedikit ini ya istilahnya berkembang, ini mulai 2 tahun yang lalu. Jadi ini alhamdulillah ya, ini untuk stok korban semua, Mas nih. Ini ada Pak hitung tadi sekitar 15-an. Alhamdulillah. Ya. Jadi ini memang dipasarkan untuk korban besok itu ya? Ya, pasarannya untuk korban, Mas, tapi kalau misalnya di sini juga melayani untuk istilahnya siapa yang mau ada hajatan atau hikon atau apa semua, kita juga melayani. Jadi kalian pemotongan apa? untuk sementara kita melayani Mas, kambing hidup dulu. Tapi kalau untuk pemotongan juga bisa. Tapi kalau untuk masaknya sementara belum. Mungkin insya Allah kedepannya nanti bisa dikembangkan. Kalau Mas Wiryo ini sistemnya beternak ini apa dikasih pakan rumput aja atau gimana atau seperti apa? Kalau beternak kambing ini kan untuk era sekarang ini kan macam-macam, Mas. Jadi untuk yang di ternak saya ini contohnya, kita ambil contoh di sini saja, ini kita kasih makan rumput sama komboran, Mas. Komboran. Jadi untuk 1 hari itu kita, kalau ini kan saya
orientasinya untuk bisnis. fattening mas, fattening penggemukan. Penggemukan. Jadi penggemukan itu kan kalau domba seperti ini kan domba jenis domba ekor tipis mas. Jadi kita bermain di fattening penggemukan itu sekitar 3-4 bulan. Dari usia berapa bulan mas? Saya ambil ini dari usia sekitar di atas 6 bulan mas. Tetap tapi di samping-samping sini ya, sekitar sini aja ya ngambilnya Ya, ya. sekitar sini sama nanti nyari di pasar atau petani seperti itu. Jadi kita kasih kombor 1 hari 2 kali itu sekitar pagi jam 7 sore. Terus nanti kita kasih pakan hijauan. Cemilan ya ibaratnya. Ya, istilahnya cemilan untuk memamah biak, gayemi seperti itu. Terus sama sore itu sekitar habis asar kita jam 4 itu kita kasih komboran lagi sama dikasih rumput lagi mas. Jadi sehari 2 kali. Kalau malam nggak makan ya mas? Kalau malam nanti biasanya kalau saya habis maghrib atau isya saya kasih rumput lagi mas. Seperti soalnya itu. kalau katanya temen kalau kambing itu meskipun dia malam tapi tetap ada cahaya seperti cahaya lampu dia tetap makan. Iya betul. Betul mas. Jadi istilahnya kambing itu kalau di tempat saya aktif makan itu saya kasih porsi yang paling banyak itu sore mas. Jadi sore dikombor dikasih rumput sampai malam sekitar isya seperti itu. Isya itu terakhir kita kasih banyak dikit nanti terserah mau habisnya jam berapa. Kita nanti tanya-tanya nggak apa-apa ya masalah istilahnya kesehatannya seperti Oh, apa, iya, terus betul. ramuan makanannya sendiri seperti Nggak apa. masalah. Nggak apa-apa nggih. Betul masalah. Nggak apa-apa guys. Jadi tetap kita nanti dapat tips and trick supaya bisa beternak Istilahnya sendiri di rumah. kita di sini sama-sama belajar. Nah, Terus gini mas, ini kan musim mau kurban gitu kan. Ya. Misalnya dari teman-teman ada yang mau nyari kambing gitu, tipsnya nyari kambing yang katakanlah bagus sehat itu seperti apa gitu kan. kriteria yang bagus dan sehat. Kriteria untuk kambing kalau untuk korban ya mas ya. Kita berbicara kambing, ini domba ekor tipis. Ini yang penting kita lihat pertama raut wajahnya mas. Raut wajah, Raut face, wajah ini kita lihat face-nya. good looking apa Bisa gimana? ya, bisa dilihat dari pertama kita lihat matanya aja dulu. Matanya cerah, Kalau domba yang sakit atau apa kan cacingan ya. matanya itu tidak terlalu ya mas, agak redup, Agak tidak bercahaya rendes tuh ya. Ya. Yang kedua postur tubuh, kita lihat bagian-bagian yang vital mas. Kalau untuk korban kan otomatis ya bukan hanya korban kan istilahnya untuk hajatan semua maunya kan domba atau Sehat, kambing yang gagah. sehat, sempurna, memenuhi syarat. Iya. Biasanya kan orang kan lihat istilahnya kambingnya legeran tok, harus teliti mas. Kadang kan kita harus cari kambing yang memang betul-betul fit. Itu pertama matanya seperti yang saya cerah. katakan tadi ya. Kedua postur tubuh. Postur Postur tubuh itu kalau bisa ya namanya kambing atau domba kan posturnya macam-macam. Tapi kalau bisa kita cari yang memang posturnya ini mas, panjang, ada tanduknya. Ya kan kalau domba ekor tipis ini kan biasanya tanduk juga membawa harga tersendiri seperti itu. Kalau bertanduk itu biasanya harganya lebih sedikit. Apalagi kalau tanduknya presisi ya mas, Iya, istilahnya betul, presisi. betul. Itu syukur-syukur mas, ada daya tarik tersendiri, daya tarik yang seperti domba yang mempunyai belang itu mas, kacamata lah orang menyebutnya seperti itu. Ini Seperti ini. Ini alhamdulillah baru saja laku mas tadi. Alhamdulillah. Yang penting kita lihat kalau cari domba itu yang penting sehat, dalam artian kita lihat matanya. Terus sama itu mas, biasanya mohon maaf kemaluannya yang itu buajakannya itu kan itu mohon diperhatikan. Kadang kan ada domba yang memang buajakannya itu ada yang berat sebelah, kepes, tidak gandul. tidak seimbang. Kadang ada yang satu, ada yang dua, itu harus seimbang seperti itu. Tapi kalau kita lihat secara gampangan aja untuk orang-orang yang biasa, orang awam, yang penting kambing itu kelihatan segar, terus dipegang itu punggungnya, tulang punggungnya itu kelihatan padat, sama ini daging yang di paha belakang itu harus dipegang mas. Seperti itu yang akan
mengetahui kambing itu gemuk atau tidak. Soalnya seperti ini Mas, biasanya orang awam itu kan kalau cari kambing itu kambingnya yang kelihatan besar, panjang dan apa ya, gagah dengan harga yang mungkin di atas yang biasa seperti itu. Padahal bisa juga Padahal dibandingkan dengan yang kambing mungkin lebih kecil, tapi kambing itu kalau kita pegang lebih padat dagingnya itu nanti bagus ya. hasilnya beda Mas. Kalau kita cari daging, tapi kalau kita mau cari penampilan ya memang kita butuhkan yang besar. orang istilahnya kalau orang perkambingan kita ngomongnya jogrok. Kalau jogroknya gede itu uangnya jogrok, gede guys. Seperti itu. Tapi kalau kita cari daging ya itu Mas, kita pegang tulang punggungnya sama pahanya itu nanti akan kelihatan. Kanan apa kiri bebas. Terserah, bebas. Panjangan. Kalau punggungnya belakang Mas. iya. Belakang. Seperti itu. Nanti mungkin bisa dicontohkan satu kambing yang jadi idolanya Pak Wiryo sendiri guys, biar Bisa Mas, bisa. Ya untuk contoh nanti untuk sampel bisa nanti kita praktekkan di sini seperti itu. Kalau kisaran harga nih kalau boleh tahu nih. Kalau untuk harga sih itu ikut ya Mas ya, ikut alam dalam artian ikut perkembangan semasa seperti itu. Kalau seperti ini kan ya mohon maaf untuk korban tahun ini kan ya, suasananya sama kondisinya kan seperti ini Thomas. Jadi mungkin ya dimaklumi untuk daya belinya mungkin agak menurun, tapi mudah-mudahan ya insya Allah kalau untuk namanya ibadah itu tetap diutamakan. Jadi untuk harga mengikuti perkembangan semasa, tetap bersaing di wilayahnya masing-masing. Ya betul. Untuk naik turunnya itu nanti ada ukurannya masing-masing seperti itu. Terus untuk apa kita ingin tahu masalah memberi makan, komposisinya itu bisa. Terus kalau untuk apa? Jadi kalau pembesaran setting itu berarti dari umur 6 bulan ya Mas? Kalau fattening itu istilahnya kita cari yang Mas di atas 4 bulan. Di atas 4 minim, bulan, minim 4 bulan. Terus itu nanti kalau penggemukan kan ada yang sistem timbangan Mas jualnya. Ada sistem timbang, ada yang hidup sistem timbang Oh. hidup. Ada yang sistem jogrok. Jogrok itu kita jual seperti ini, kita taksir nanti berapa seperti itu. Jadi nanti yang akan harga ditentukan sama, kalau timbangan kan nanti ikut per kilonya per berapa. kilonya harga yang di pasaran berapa? Ya, malah lebih istilahnya lebih fair gitu ya? Ya, kalau timbangan itu lebih fair. Kalau jogrok itu kita lihat bejo-bejonan. Kalau bejo-bejonan bagus ya bejonya dewe. istilahnya juga tergantung si peternak juga Mas. Peternak sama penjualnya. Mau lepas enggak? Kadang ya nyuwun saya penjual kan kita ya namanya peternak dan penjual kan ya namanya apa ya, kita harus jujur loh Mas, harus istilahnya ya bisa mengarahkan pembeli bukan semata-mata mencari untung seperti itu. Jadi kita harus memang menyeimbangkan antara harga kambing ini dengan harganya, dalam jangan kita semata-mata apa istilahnya mencari untung semata. Jadi walaupun kita jual jogrok, kita pun harus menyeimbangkan antara nilai mata uangnya itu dengan barang yang jadi istilahnya nggak ada perbandingan yang terlalu jauh sebetulnya. Soalnya kalau gimana ya, namanya kambing pun juga ada istilahnya fashion Mas, dalam artian kambing itu ada daya tariknya tersendiri sebetulnya, macam-macam. Jadi antara kambing yang mempunyai seperti ini Mas, saya contohkan ini Mas, tanduk seperti ini sama berkacamata seperti ini, nanti harga juga akan beda dengan yang model kambing yang polosan. Seperti ini. Contohnya seperti itu dan lain-lain. Tapi ada yang nggak Mas, nakal wis ben regane larang tak cat dhewe. Kelihatan Mas. Kelihatan. Iya. Ciri-cirinya gimana? Dilus gitu. Ini alami Mas, kalau dicat nanti kelihatan Mas. Antara kambing itu dicat atau enggak itu kelihatan. Tapi selama ini yang saya temui enggak ada. Tetap main jujur semuanya. Bagus lah Mas. jujur guys, bakulnya ambil kambing kurban kita di sini nanti ada harga bisa nego. Harga bisa nego. Yang Siap penting itu antar sampai H-1 area Jogja, dan siap ada garansi jika kambing itu sakit atau terjadi apa-apa. Oke, jelas. Mantap. Terus untuk nomornya sekalian aja mau dideskripsikan
apa langsung nggak apa-apa. Oke, untuk nomor yang HP bisa yang bisa dihubungi dihubungi. di Heri Farm bisa langsung kontak nomor WA saya 08989 176960. Langsung WA. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin kita bantu di deskripsi kita guys, Ya. supaya lebih jelas biar Betul. rembukan sendiri misalnya Ya. mau Tanpa perantara. tanpa perantara, maksudnya mau belajar untuk fattening itu sendiri, terus makanan dan lain-lain. Tetap di ini itu hobi kita channel. Oke guys, sekarang kita lanjut ke pembuatan olahan makanan komboran bagi kambing. Tetap di channel ini itu hobi kita guys. Monggo Pak Wiryo, mungkin seperti apa komposisi makanan komborannya? Iya. Kalau saya untuk komboran kita pakai ampas telo, Mas. Ampas telo. Ampas telo basah. Hmm. Sama nanti kulit ari kedelai itu untuk ari di kedelai. Jadi nanti setiap ini kita Takarannya berapa? takarannya Kira-kira? kira-kira, Mas. Oh, Kira-kira, tapi kalau untuk makanan nanti pakai seperti ini ya? ini. Oke, oke. Ampas telo. Ampas telo, kulit ari. Kulit ari kedelai. Sebenarnya banyak alternatif untuk komboran itu, Mas. Istilahnya mana suka lah. Ada yang pakai ampas tahu, ada yang pakai istilahnya dedak. Oh, Jadi dari gilingan padi itu, dan ada yang pakai dari buatan pabrik, Mas, konsentrat. Konsentrat. Ya, itu macam-macam sih, Mas. Sebetulnya itu terpulang kepada si peternak masing-masing. Artinya kita bisa Berhemat. nanti bisa mengira-ira budgetnya itu istilahnya Balik modal enggak? ya perharinya berapa, seperti itu kan juga harus diperhitungkan. Jadi kalau untuk ampas telo ini kan seperti ini kan nanti Harganya agak murah. ya alhamdulillah untuk saat ini murah, Mas. Di pasaran berapa Pak? Karung gini? Ini kalau di pasaran sekitar naik turun ya, Mas. Naik turun antara 30 sampai 34.000. 34.000 ya rata-rata ya. Seperti itu. Per karung? Per karung. Per karung. Bisa untuk berapa hari Pak? Per karung itu 1 hari? Itu tergantung jumlah kambing yang kita pelihara. Jadi kalau untuk saya seperti ini ada 21 ekor. 21 Itu ekor. Satu karung 1 hari, Mas. 1 hari sore sama pagi ya Mas? Oh, satu karung 1 hari. Jadi itu kalau kita taruh ini harga kemarin saya beli ini 25.000, Mas. Ini kemarin saya beli 25.000, kalau 25.000. Jadi 1 hari kan 25.000 seperti ini. Ya, untuk sampel aja ya, untuk contoh aja 25.000 untuk harga ampas. Sama ini kulit ari kedelai ini kan 1 hari kita pakai sekitar 2 kilo, jadi 25.000 sama ini sekilonya sekarang 5.000, 10.000, 35 dibagi 21 lah, itu monggo menghitung mungkin. Jadi budget untuk berapa kambing tadi? 21 ekor. 21 ekor itu 35.000 dibagi 21 ya. 35.000 per harinya. Per hari 35. Ya istilahnya kita rata-rata aja per hari itu kambing sekitar 2.000, Mas. Per hari Rp2.000. Tapi nanti tercukupi dengan hijau-hijauan guys. Ya. Tapi pokoknya tetap ini ya Pak. Pokoknya tetap campuran dedak ini ya. Ya, namanya fattening kalau kita tidak ada komboran itu mungkin hasilnya beda, Mas. Ya, kalau istilahnya orang kita ngarit itu kan, kalau orang besok bilang ngarit itu mungkin Keselin dodok ya. ya di samping itu mungkin dari hasil daging kalau kita ngarit juga mungkin hanya lebih bagus.
Cuma kan kalau dengan kuantitas jumlah kambing yang banyak itu juga tidak bisa terpenuhi Mas. Jadi intinya kalau rumenansia hewan rumen hewan kambing itu yang seperti pelihara ini, kalau fattening memang harus ada komporan. Terus untuk apa ini ampas tahu ini punya masa Ampas telo, kadaluarsa Mas. nggak? Ampas telo maaf. Ampas telo. Ini punya masa kadaluarsa nggak? Misalnya harga sekian tak tampung sekian nanti dia tumbuh jamur atau tetap seperti ini kalau ampas telo? Kalau untuk ampas telo ini kan basah Mas, kan ada dua, ada yang basah sama kering. Ini saya ambil yang basah dari sana, Margoyoso sana. Ini kan basah. Lah ini biasanya ini kita proses lagi, kita proses pengawetan Mas, kita fermentasi Sendiri. iya, kita fermentasi sendiri. Itu simpel kok Mas, mudah, semua orang bisa. Cuma untuk contohnya sudah habis, jadi belum sempat. Intinya kalau kita mau fermentasi, yang penting kalau kita tidak mempunyai tong, kita bisa pakai yang istilahnya barang yang murah, karung ini aja lah contohnya. Syukur-syukur ada yang karung lebih besar atau apa. Nanti karung ini kita taruh plastik dalamnya, terus si ampas ini kita masukkan sini Mas. Kita masukkan sini, kita padatkan, terus kita kasih probiotik sama ampas sama tetes tebu kita campur di sini. Terus ampas ini kita masukkan, kita siram-siramkan. Kalau sudah penuh, nanti si karung ini kita ikat rapat-rapat, itu insya Allah nanti ampas ini sekitar 4 bulan 5 bulan nggak masalah. Kita buka masih tetap putih. Tapi fermentasi selama berapa hari? Apa maksudnya fermentasi seminggu, habis itu boleh dikasih ke kambing atau langsung bisa? Kalau untuk ini setiap saat nggak masalah Mas. Jadi ketika kita habis fermentasi kita langsung kita Makan kan nggak apa-apa? kita kasihkan ke kambing nggak masalah. Ini kan langsung fresh dari sananya, belum saya papakan, langsung saya kasihkan ke dombanya. Nggak ada masalah Mas. Selama saya pakai ini alhamdulillah Aman. saya pelihara domba itu nggak pernah ada yang Sakit-sakitan. Nah, biasanya kan ada orang kalau ketemu ampas telo atau kulit telo seperti itu kan ada yang ragu, takut hewannya keracunan atau apa seperti itu. Tapi di tempat saya nggak ada masalah. Nah, tips lagi Mas, kalau misalnya ini kan kadang kan butuh apa namanya adaptasi makan komboran ya kalau yang kecilan tadi. Itu gimana prosesnya? Apa langsung dikasih ini dikit atau tetap dicampur dengan hijau-hijauan atau gimana tuh Mas? Kalau untuk komboran untuk kambing yang baru datang itu memang perlu adaptasi. Biasanya kita kasih sedikit-sedikit dulu Mas. Kan biar tidak mubadir kan kita kasih sedikit dulu untuk pengenalan. Nanti itu tidak lama, sekitar 2-3 hari sudah biasa. Makan ya. Nggak usah pakai colokan ya? Kan Nggak kadang usah. dicolok pakai dicolok pakai apa jenenge? Ya. Mungkin penyedap rasa atau biar apa? Kadang trik orang pelihara hewan ternak itu kalau misalnya masih baru datang habis beli atau seperti apa, itu kan kambing biasanya stres. Jadi kan butuh waktu untuk adaptasi seperti itu. Dan itu biasanya kalau untuk biar kambing atau domba atau sapi atau biar mau makan, biasanya istilahnya dingelisik. Jadi dibikin tetap lapar dibikin dulu, puasa dulu ya. dibikin lapar. Nanti kan kalau sudah lapar kan kambing itu kan terus istilahnya Makan mau nggak seadanya, mau kan makan tetap itu. makan apa yang dia loh Mas, apa yang dikasih sama si Ibunya. peternak kan seperti itu. Biasanya seperti itu Mas, untuk mengakali biar hewan peliharaan itu mau makan. Tapi ada karakter sendiri nggak Mas? Istilahnya kan kambing kan ada yang galak, ada yang jinak. Ya. Nah, kan kalau ketemu kambing galak, misalnya dijadikan satu, meskipun dia sudah ditali dan sudah disekat, kan kadang dia juga mau mengganggu samping-sampingnya. Itu ada trik-triknya sendiri apa? Udah hafal? Oke, kambingnya galak, aku ratuku, ini kambingnya jinak, bisa tak tuku. Itu gimana itu Mas? Itu istilah kalau kambing itu biasanya orang tidak lihat apa ya Mas ya. Kalau Fisik. galak itu kan memang habitatnya seperti itu kan, maksudnya ada yang galak, ada yang jinak. Biasanya orang beli itu kalau cocok, suka dan memenuhi kriteria apa yang menjadi ukurannya, biasanya langsung beli. Dan kambing itu kalau galak Mas, biasanya kalau sudah jadi satu, dia masuk ke Kandang. kandang lingkungan yang baru, memang awal-awal mungkin
Ngerah istilahnya ya, ya. ngerah kancane. Gelut, entah nyunggangi potongan atau apa nanti, tapi setelah sekitar kita taruhlah sekitar 1 minggu itu udah Kesel dhewe. sudah biasa Mas. Itu yang dulu itu pun sama itu ngerusak kandang, sekarang sudah biasa. Kandang ukuran berapa ini Mas? Itu kandang panjang 8 meter Mas. Kali 3 apa 4 ini? 8 meter kali 3 meter itu. Jadi sekitar 24 meter persegi guys, Iya. untuk 21 ekor kambing. Jadi rata-rata 1 ekor kambing itu 1 meter ya, Pak. Dan Panjangnya. untuk ukuran kandang itu kita tergantung orientasi kita mau fattening atau breeding Mas. Jadi untuk kandang itu pun ada ukurannya masing-masing. Iya. Jadi untuk apa ya? Untuk ukuran itu tergantung kita orientasinya mau seperti apa. Ini campurannya udah jadi, kita langsung memberi makan kambing-kambing udah sore. Mari, monggo Pak. Waktunya kan Waktunya makan. Porsinya seberapa guys? Satu ember. ini aja Mas. Oh, sini ya. Sekarang kan istilahnya banyak kan orang bilang peternak milenial ini ngudus tanpa angin tanpa ngarit seperti itu kan banyak ya Mas. Jadi kan istilahnya sekarang Praktis itu ya, Mas? ya Cara walaupun praktis, kita tanpa ngarit. itu peternak juga paling tidak kita juga harus mengikuti istilahnya perkembangan terkini soal peternakan. Jadi kan kita juga istilahnya bisa mengikuti apa yang baik untuk peternak kita kan juga kita ambil. Jadi kan dulu orang memelihara hewan ternak itu kan Secukupnya. tidak bisa banyak, soalnya kan dulu acuannya ngumpulin hewan itu kudu ngarit tuh Kak. Gitu kan. Jadi kan kendalanya sebelumnya juga itu kan sekarang terpecahkan oleh makanan dari pabrikan lah Mas. Ya memang kalau dari segi nanti operasional mungkin agak lebih, cuma kan nanti bisa ditutup oleh jumlah ternak yang kita pelihara. Jadi kita nggak terkendala oleh Alam ya. alam. Kalau dulu kan istilahnya kalau Bantul itu anu guys, kalau musim kemarau kan kadang kesusahan rumput. Jadi harus beli rumput-rumputan dari wilayah utara, misalnya Sleman, misalnya pokoknya pinggir-pinggir gunung itu banyak rumput-rumputan. Tapi Bantul udah kehabisan. Tapi sekarang udah praktis sekarang guys. Terus untuk kambing kendit itu sebenarnya mitos atau tenang Mas? Itu kembali, kalau saya Mas, itu kembali ke kepercayaan masing-masing nih Mas. Kalau saya memang kalau di pasaran tidak bisa dipungkiri kalau kambing kendit itu juga mempunyai harga yang spesial seperti itu. Cuma kalau untuk apa istilahnya orang Jawa ono manfaat pora itu kembali ke masing-masing. Tapi memang untuk harganya itu spesial. Seperti itu. Selain makanan, untuk menjaga daya tahan tubuh supaya dia tetap tetap sehat, Ya. di setiap musim itu pakai apa Mas? Kalau hujan kan biasanya dia kedinginan, adem angin, flu. Nah, kalau Pertama, musim kalau saya Mas, untuk pertama kali kambing masuk kandang, Masuk. itu nanti kita kasih obat cacing. obat cacing yang pertama guys, harus Kambing itu kalau datang langsung dikasih obat cacing. beli di toko aja bisa Toko ya? ada, toko. Takarannya tergantung botolnya masing-masing Ya, ya? betul. Itu sudah ada takarannya, tinggal kita mengaplikasikannya nanti. Aplikasinya ke makanan apa di mulut langsung Di mulut Mas, injek? diinjek. Jadi sudah ada takarannya, nanti kita tinggal injek aja, nanti ditaruh di mulut aja. Ada yang suntik, ada yang di mulut. Biasanya kalau peternak langsung praktisnya langsung di mulut seperti itu. Berarti barang datang harus disendirikan dulu, Ya. dikasih obat cacing, Jadi barang datang kita isolasi isolasi dulu. dulu. Isolasi, nanti baru kita kasih obat cacing, diamkan sekitar 1 minggu, 1 nanti minggu.
Habis obat cacing nanti kita kasih, kalau saya kasih Mas, telur bebek. Ini guys, telur bebek. Jadi mungkin untuk daya tahan tubuh telur bebek ya Pak. Betul. Itu nanti menambah nafsu makan. Tapi Takarannya satu telur kambing. satu domba Mas. Satu telur satu ekor. Kuningannya atau semua? Semuanya, Oh, semuanya Mas. langsung. Di kanu dulu ya, dikocok dulu. Iya. Gitu langsung. Jadi kita masukkan ke dalam. Kalau saya pakai peralon ukuran Oh, peralon, 3/4, sekitar panjangnya sekitar 20 cm, kita masukkan situ. Langsung kita cangarkan aja ke sini itu. Itu sekali aja atau Itu setelah biasanya beberapa hari, seminggu atau kalau habis coba cacing jangan langsung dikasih telur bebek, nanti jangan langsung. ya menurut berdasarkan pengalaman saya itu nanti efeknya di kambing nanti jadi kayak apa ya Mas? Malah kayak bertarung antara si iya. dari Cacingnya sendiri obat kasih cacing itu makan. sama itu nanti efeknya di kambing. Biasanya setelah dibaca cacing sekitar setelah seminggu, Dikasih minim seminggu baru Bebek. dikasih telur bebek. selama Itu nanti setiap, kalau saya sih sebulan sekali Mas. sebulan sekali dikasih telur bebek. Nanti Satu obat kali aja. satu kali. Satu hari 2 kali apa sekali saja? Telur bebeknya sekali aja Mas. Oh. Jadi sebulan sekali itu telur Sekali. satu ekor ini satu seperti itu. Jadi seperti itu guys. Jadi ketika beliau mendapatkan dagangan baru, nanti dikasih cacing dulu, obat cacing dulu, didiamkan selama seminggu, diisolasi, habis itu nanti dikasih telur bebek. Ya. Habis itu nanti rutinitas selama sebulan sekali dikasih telur bebek tersebut. Dan paling tidak sebulan sekali si domba ini kalau bisa dimandikan. Tapi dalam cuacanya yang panas. Panas. Kalau enggak nanti kembung. Masuk angin. Pakai apa Pak? Deterjen boleh atau Sembarang sabun Mas, biasanya saya pakai sabun colek sama sunlight seperti itu. Yang penting kan kambing itu kelihatan bersih seperti itu kan. termasuk kepala? Semuanya Mas, jadi mandi besar lah. Mandi besar Ya, guys. Mandi besar lah pokoknya. Sama ngilangin kutu paling ya Pak? Ya itu penting. Soalnya kalau untuk kambing yang jenis, kalau untuk domba seperti ini dia lebih wantek orang bilang Mas. Lebih tahan. Dibandingkan dengan kambing yang model di sana ada itu Jawa ekor atau yang Etawa. Jawa Randu. Jawa Bigon Randu. orang bilang Oh, Jawa Randu atau Bigon. itu kan daya tahannya beda Mas. Tapi Kalau lihat seperti ini lebih dedeknya udah bagus itu. Iya. Terus ada lagi Mas Putra tanya-tanya apa lagi mumpung kita berada di sini biar kita bisa sharing ilmu Ya, ke teman-teman. sama-sama belajar kita. Ya cuma itu aja. Mungkin nanti cuma apa pengen ngerti secara detail, maksudnya kambing dicek di Oh, kayak iya. apa gitu kan. Bisa. Dipraktekkan. Bisa. Kalau kotoran nggak bau disemprot pakai fermentasi. Untuk sementara ini kan ini belum sempat membersihkan, jadi biasa kan saya bersihkan Mas. Jadi ini belum sempat. Biasanya saya kasih Mas, mil. Mil itu apa Mas? Itu loh Mas, labur itu loh Mas. Oh, gamping guys. Gamping. ya? Ya, Gamping. Oh, pakai mil tabur. oh tabur gamping aja ya. Tabur Gamping aja. bangunan itu ya. Tabur bangunan itu ya. Di mil itu aja. Tapi memang aturannya bawah itu memang juga harus bersih. Tapi ini belum sempat membersihkan. Gitu. Iya. Dan untuk seperti kita tadi kita sambung yang ukuran kandang, untuk fattening pengemukan sama yang breeding itu peranakan untuk itu beda Mas. Jadi untuk pengemukan biasanya mereka seperti ini Mas. Sekat-sekat ini ya. Jarak 50 cm per ekor. Jarak 50 cm per Jadi ekor. per ekor Sekat. kita buat satu kamar untuk satu kambing 50 cm, 50 cm. Jadi dia cuman duduk makan, Jadi duduk pergerakannya makan, duduk, terbatas, nanti kan energinya tidak terbuang untuk pergerakan seperti itu. Cuma kalau untuk peranaan breeding nanti ukurannya sudah beda. Biasanya untuk indukan itu minim ukuran 1 meter kali 1,5. makan. Tapi itu nyimpen sekarang indukan. Istilahnya ini tak jantan bagus, aku cari betina bagus biar nanti kita punya. Atau rugi waktu kalau untuk Ya istilahnya kalau breeding itu kita sabar Mas. Soalnya kan kita sistemnya kan peranaan. Kalau peranaan kan untuk contoh kita kawinkan sekarang. Kalau
jadi nanti kita kalau jadi Tunggu dan lagi itu selama hamil, satu- kita tunggu selama satu sekitar tahun. 5 bulan mas. 5 bulan. Kan kita kawinkan sekarang hamil, 5 nah, selama bulan. 5 bulan itu baru melahirkan. Melahirkan. Nanti Melahirkan, besar. nanti kita tunggu kalau dan lahir itu kan jadi cempe ya. Cempe itu kan biasanya laku dijual itu paling tidak umurnya kalau yang istilahnya standar itu kan di 4 atas bulan. kadang ada yang 2,5 bulan 3 bulan sudah dijual mas. Jadi ya istilahnya kita mantapnya seperti apa mas, antara breeding atau fattening itu monggo. Yang penting di awal peternakan itu kita orientasinya apa Seperti dulu, apa? jadi kan enak mas. Oh, jadi harus Kalau- dipilah-pilah dulu kita ya. mau bikin yang peranaan yang bagus, atau kita mau jual anakan, atau kita mau jual pembesaran Ya. skala besar. Semuanya menghasilkan. Soalnya menghasilkan. Semuanya menghasilkan. Tergantung ke motivasi si Ya, peternak peternak tadi. antara apakah mau peranaan, breeding atau pengemukan fattening. Seperti itu. Oh, di sini khusus fattening guys. Ini fattening. Fattening. Sementara. Cepat jualnya guys. Cepat jadi duit. 4 bulan sudah bisa dijual. 4 bulan sudah bisa dijual. Ya ini masih belajar sih mas, maksudnya kan kita juga mengikuti proses dengan artian kita tidak langsung bisa langsung jadi wah seperti itu. Yang penting ulang beternak itu kan kita Kemantepan, kepuasan batin. mas, Ini ikuti prosesnya, ikuti prosesnya. Soal hasil akhir itu kan Tuhan yang menentukan. Ya, kita Jadi cuma kalau proses. Kita udah seneng, wis puas. yang penting kan jangan mudah putus asa. seperti itu. Pernah bangkrut nggak Pak? Ya alhamdulillah namanya orang usaha kan kalau bangkrut itu kan maksudnya anu mas. Habis semua kena Gimana? apa? Enggak. Kalau Enggak, ya? kematian itu kita bermain di namanya bermain dengan nyawa kan, soal nyawa itu kan urusannya di atas Ya. itu biasa mati atau apa itu kan biasa. Tapi dalam artian mati itu mati yang dalam batas wajar 1 atau apa. Saya pernah selama ini 4 tahun ini ya mulai skala kecil dulu, skala 1-2 ekor sampai kayak ini. Alhamdulillah selama 4 tahun itu baru mati 2 ekor mas, itu pun cempe. Ya. Iya. Kecil itu ya. Masih kecil. Jadi itu cempe umur sekitar 4 bulan mas. Lepas dari susuan itu sendiri ya mungkin ya. Itu ceritanya saya beli dulu masa fattening penggemukan anu mas, betina dulu. Jadi mungkin karena agak tersisih, agak kalah, mungkin karena itu Pinter ya, nggak mau makan. nah, Nah, sampai sekarang alhamdulillah. tapi kalau kadang di Jawa itu sendiri ada ilmu titennya guys. Jadi misalnya aku beli kambing itu harus hari Jumat Wage misalnya. Jenengan juga gitu nggak Pak? Kalau saya pribadi nggak terpatok, pakai, iya mas. nggak terpatok. Iya. Ya, yang penting kita beli, Kita kelola dengan lihat baik. barangnya istilahnya masuk dan yang kita suka dan nggak ada cacat lalu kita beli seperti itu. Ada lagi pertanyaan Mas Kotrek? Cukup. Oke guys, itu dulu. Tetap di channel ini itu hobi kita. Nanti kita mau ngambil sampelnya seperti apa, terus apa ciri fisiknya yang bagus seperti apa, terus nanti pokoknya semua trik-trik nanti tetap kita ikuti Pak Wiryo. Tetap di ini itu hobi kita. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya guys. Oke guys, ini Pak Wiryo membagi tips kita bagaimana memilih domba yang bagus, domba yang sehat. Kita saksikan terus di ini itu hobi kita channel.
Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya guys. Monggo Pak Wiryo Ya. untuk ciri-ciri fisik atau Untuk ciri-ciri anatomi. fisik, ciri-ciri domba yang bagus, maksudnya yang memenuhi syarat untuk apa dikorbankan atau untuk hajatan dan lain-lain. Ini salah satu contohnya aja. Ini kita ambil salah satu contoh. Biasanya kalau orang mencari kambing atau domba itu yang pertama yang ditanyakan umurnya berapa, sudah poel atau belum. Poel itu artinya gigi ininya mas. Gigi yang mana? Gigi susunya ini sudah hilang. Jadi kalau poel ini nanti gigi susunya kan berganti dengan gigi seperti ini. Oh, jadi udah kan ya? Jadi sudah poel ini. Ini namanya poel. Nah, ini Sudah namanya dewasa. poel. Ya, ini poel. Ini. Wis poel. Poel. Jadi ini pertama sudah memenuhi syarat yaitu poel. Umur sekitar Umur berapa? itu nanti kalau poel sudah bisa diketahui mas umurnya mesti di atas 1 tahun lebih seperti itu. Jadi domba itu kalau sudah poel itu sudah 1 tahun lebih. Soalnya pergantian gigi itu nanti domba itu di atas sekitar 1 tahun. Terus postur tubuh mas. Postur tubuh harus gimana? Postur tubuh ini kalau domba kita lihat bibirnya, kalau domba itu sehat nanti dia pergerakannya itu domba itu aktif mas, dia tidak lekuk. enggak nekuk-nekuk, tidak diangkat. Jadi kalau kita lepas Harus seperti ini, aktif guys. domba ini nanti akan seperti habitatnya, kakinya akan ngoser-ngoser tanah, Kakinya kepalanya nanti akan apa dibentur-benturkan ke apa yang ada di depannya. Seperti kedua, terus kalau mau melihat daging itu apa domba itu gemuk atau tidak, pertama kita pegang kaki. ini mas. Oh, sini tulang belakang. Tulang belakangnya harus penuh ya. Ini bisa dipastikan kalau kita pegang seperti ini kencang sekali. Monggo mau pegang nanti bisa dipastikan seperti ini. Nah, ini nanti kambing ini gemuk mas. Sama yang kedua ini Kaki, paha bawah, paha bawah. sampil, orang bilang Sampilnya guys. sampil belakang Harus Nah, penuh. ini nanti harus dagingnya harus kebak, tidak kendor seperti ini. Harus kenceng ya. Harus kencang. Ini ya. Ya. Sampil harus kenceng dan tidak kendor. Seperti itu. Jadi semakin kalau untuk ukuran domba semakin panjang postur tubuhnya dan semakin tinggi, kalau kita cara pemeliharaannya bagus, nanti itu dagingnya banyak. Tapi kalau walaupun kambing itu nanti kelihatan besar, panjang atau apa, tapi kalau pemeliharaan kita tidak maksimal, nanti kadang hasilnya jauh dari perkiraan. Sama jangan lupa kalau dilihat ini buah zakarnya itu pun harus Penuh. harus apa? Dipastikan harus seperti ini mas. Jangan sampai ada yang orang bilang sanglir seperti itu. Jadi Harus cuma satu atau apa. sanglir itu satu. Jadi nanti itu juga tidak sah loh mas untuk dikatakan habitat seperti itu. Jadi itu domba seperti itu. Sama bulunya itu kalau domba yang sehat atau tidak itu kelihatan mas dari bulunya. Kalau kelihatan kusam atau apa itu kan perawatannya mungkin atau apa itu kurang bagus, atau domba itu cadangan atau apa seperti itu. Sama katanya bukan dari sini biar Nah, diambil ini lehernya. sama ini mas, dadanya seperti ini. Nah, ini kan sudah kelihatan kambing itu. Oh ini guys, jadi ada kayak apa ya? Kalau dia, Daging. kalau dadanya ini menjorok ke dalam itu semakin bagus. Itu menandakan kambing itu sudah Keluar sempurna apa lah. ke dalam? Sini mas. Oh keluar sini ya? Sini, ke depan, Ke semakin depan, ke semakin depan. depan dia Nah, bagus. itu semakin bagus. Ini seperti ini sudah kelihatan. Ini kalau ditimbang di atas Kira-kira 40 kilo mas. Di atas 40 kilo. Itu sudah bisa dipastikan. Ini insya Allah kambingnya sudah makan dagingnya, orang bilang dagingnya sudah makan. Nanti kontak-kontak sendiri, telepon-telepon sendiri, Dan nego kalau- sendiri. Kalau untuk yang Cuma kalau untuk kita cari sisi untuk istilahnya daya tarik, memang ada yang berpengaruh mas. Karena penampilan si kambing ini kan tidak berkacamata. Iya. Itu kalau ada istilahnya berkacamata seperti yang tadi itu lebih ini mahal. contohnya, ambil contoh ini aja. Nah, ini kan ini juga akan membedakan harga mas. Oh, Jadi penampilan kambing itu antara ada motif hitamnya atau tidak di mata,
di hidung, di sini mulut sama di kaki itu nanti juga Beda lagi akan harganya. membedakan harganya juga. Tapi kalau kita istilah mencari kambing yang sehat, gemuk, sudah Seperti memenuhi tadi. syarat seperti ini sudah sangat memenuhi syarat. Oke Pak, untuk yang apa namanya, yang kambing yang seperti ini kan kita udah lebih tahu kan trik-triknya tadi. Untuk yang kambing Jawa sendiri seperti apa Pak? Kambing Jawa apakah proporsional harus seperti apa? Itu nanti ada kriteria yang lebih lagi Mas. Oh. Kriteria tersendiri. Oke guys, tetap di channel ini itu hobi kita guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Ini kita membagi tips yang Jawa seperti apa proporsionalnya. Ikuti terus guys. Oke guys, sekarang kita mau mengetahui ciri-ciri kambing Jawa yang bagus itu seperti apa. Mari kita tetap ikuti di channel ini itu hobi kita guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Monggo Pak Wiryo, Ya. yang bagus yang seperti apa ciri fisiknya? Kalau untuk kambing ini Mas, kambing Jawa ini bukan tulen Jawa, soalnya sudah persilangan antara kacangan dengan PE, ketemunya nanti kambing Jawa Randu Mas. Jawa Randu. Bigon orang bilang. Bigon. Ini kita berbicara tentang yang berdaging aja ya, soalnya kalau untuk yang kelas kontes itu nanti Beda kriteria lagi. sudah beda. Jadi kontes sama pedaging beda lagi. Kita Yang penting membicarakan kalau masalah pedaging ya. Ya. Yang penting apa Pak? Yang penting kalau pedaging ini kan biasanya untuk kambing, biasanya untuk postur tubuhnya itu kan lebih tinggi, lebih besar dibandingkan dengan Yang Jawa. domba. Kira-kira berapa senti tingginya? Kalau untuk kambing ini biasanya para peternak itu biasanya kalau untuk kambing sehat seperti ini Mas. Untuk Gini ya, keadaan anunya sama aja. sama aja ya. Kambing itu kelihatan segar, matanya tidak redup, dan kebanyakannya juga stabil, seimbang seperti itu. Dan untuk tinggi badan Mas, biasanya untuk kambing itu ditanyakan tinggi badan itu berapa. Jadi tinggi berapa? Tinggi badan Minimal itu macam-macam Mas. Semakin tinggi dari postur si kambing itu nanti juga berpengaruh sama harga. Itu kalau di kontes Mas. Kalau untuk di pengemukan kan yang penting kembali ke daging tadi kan, Mas. tadi. Kalau yang daging satu kan sudah Sama kelihatan. aja. Nah, ini sampai sini kan dagingnya sudah matang. Tingginya nanti diukur di sini Mas. Jadi dari jarak kaki ini sampai punggung yang di sini itu tingginya berapa? Kalau ini tingginya sekitar 90 cm Mas. Berarti dari sini ke sini ya? Tinggi badannya. Oh, tinggi badan. Semakin tinggi dan panjang postur kambing itu semakin bagus dan dari segi harga juga semakin tinggi. Terus telinga ini Mas, telinga Ini ini harus kan yang bagus harus gimana? panjang Mas, Nyapleh gitu ya? panjang. Terus ini kan isinya agak ngelempit tapi kurang panjang Mas. Kalau kambing kan itu dia harus panjang, terus kukunya lempit ke bawah, itu berpengaruh. Terus corak warna itu juga berpengaruh. Semakin kompleks warnanya gini semakin mahal apa? Biasanya yang dicari kan warnanya yang coraknya di sini kepala hitam, Kepala hitam. nah ini posturnya ke sini putih semua. Kalau ini kan sudah persilangan antara itu tadi, ini bligon. Bligon. Jadi kalau untuk ini nanti beda lagi. Jadi ini cuma untuk Ini untuk pedaging. pedaging aja, yang tapi istilahnya yang bukan Jawa tulen ini kelasnya sudah ada Jawa Randu. Jawa Randu. Jadi posturnya lebih tinggi dibandingkan kambing yang biasa, kambing kacangan lah kalau kambing Jawa. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Wiryo sudah membagi ilmunya dengan sistem fattening, penggemukan, dan kita sudah diberi tips memilih bagaimana kambing itu sehat, bagaimana memberi makan. Kita sudah berterima kasih banyak pada Pak Wiryo. Untuk teman-teman rekan-rekan yang berada di wilayah Jogja dan sekitarnya, misalnya membutuhkan
kambing, silahkan hubungi langsung ke Pak Wiryo. Di nomor berapa Pak? 08989 17 6960. Nanti kita deskripsikan di deskripsi kita tambahkan, kita cantumkan. Ya. Mungkin gitu aja Pak. Terima kasih banyak. Jangan lupa tetap di channel ini itu hobi kita. Tetap like, comment, and subscribe-nya guys. Terima kasih. Selamat sore.